siap menjaga keamanan acara lomba Kecamatan MWC kantor Kecamatan Genteng. Tetap semangat, satu komando. Siap berjuang. Siap berjuang. Udah melok-melok. Satu komando. Kita langsung ke kelas dulu. Oh iya. Di bawah. Lek talang. Videonya Pak Sutri kepeng. Bagi para hadirin harap meja resepsi. Kemudian untuk keluarga baik PKC maupun kambing, ketua lembaga dan seterusnya, harap sudah. Siapa kita? Banser Kecamatan Genteng. Siap. Siap, salam satu komando. Siap. Yang maju. Ayo Bapak Res. Ayo. Siap. Assalamualaikum. Selamat datang di Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Genteng. Ya, monggo. Kebanyakan penduduk Indonesia pada saat ini Jadi seperti itu. Jadi kami punya program untuk ekonomi itu, yaitu punya minyak goreng, punya sabun cuci piring, punya garam. Monggo bapak-bapak ini kalian adik-adik Ibnu IPPNU ngewangi jualan. Nanti lah
wasallam. Sebelum melangkah ke acara berikut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami selalu taati kepada Rais Suriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdillah Muhtar yang dulu sebagai Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, sejak kemarin menjadi Rais Suriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati kepada Ketua Tanfidiyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi, beliau Akhirul Kiram Haji Turmudi yang selalu kami taati. Yang kami hormati pula kepada seluruh jajaran pengurus cabang dan seluruh ketua lembaga di jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi yang alhamdulillah hampir kesemuanya hadir di tengah-tengah kita bersama. Juga tak lupa kami hormati kepada ketua pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama. Beliau ini dari Sidiragung. Juga yang kami hormati mungkin hari ini hadir adalah ketua pengurus cabang Fatayat. Wonten mboten nggih? Mboten, ya seperti pun kula hormati. Serta yang kami hormati pula kepada satu-satunya tokoh yang hari ini sentral di Kecamatan Genteng. Beliau Kiai Haji Khairul Anam Mustasar, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Genteng yang selalu kami taati, serta kepada seluruh ketua Tanfidiyah yang kami hormati, dan sebelumnya kami taati kepada seluruh ketua atau Rais Suriah ranting Majelis Wakil Cabang yang ada di dalamnya yang malam hari ini hadir, serta kepada ketua lembaga-lembaga yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Hari ini kita semua bisa hadir untuk bersama-sama mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama dengan sebuah bahasa yang mungkin panjenengan tidak tahu, saya juga tidak tahu, biar nanti diungkap dan dijelaskan oleh ketua dengan sebuah istilah yang namanya ngerandu. Jadi kan tahu ngerandu? Biar nanti dijelaskan sama ketua. Salam masalah mudah-mudahan senantiasa tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, biar kita sama-sama tahu, Mustasar tahu, Ketua Tanfidiyah tahu, dan yang kami hormati Nyun Sewu, Ketua PAJ Muslimat yang kami hormati. Kalau tidak kita hormati, hari ini tidak ada makanan-makanan seperti ini. Hari ini yang hadir dari Ketua Ranting coba mengacungkan diri dari 8 ranting. Silakan 18 ranting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 Dendi ya. Mas Turmuti ya. Ini sebagai laporan Mas. Sama-sama tahu. Gendeng ada 18 ranting hari ini ya. 8. Udah. Kemudian menarik Ketua Ranting untuk dibicarakan memang. Rois Surya aja yang hadir pinten ngapunten dengan kana. Ketangan ngapunten dengan kana. Rois Surya. Ya Cum. 5. Alhamdulillah Rois Surya Mas Turmuti datang. Kemudian dari ketua-ketua lembaga malam hari ini yang hadir ngacung 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan, 5 lembaga. Ada lembaga Lazis, lembaga pendidikan Ma'arif, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, lembaga takmir LTMNU juga hadir. Ya. Ketua Ansur hadir. Ketua rantingnya 4 paling tidak. 4, 1, 2 kurang 2. 5, 3 kan? 5 kan ketua ranting. Ya, yang hadir 2, yang 3 kemana Mas? Oke. Sekarang dari IPP-nya. IPP yang hadir hari ini berapa? Itu anggota atau pengurus? Pengurus? Ya wes, ya apa Mas, berarti pengurus yang hadir dari IPP 1. Dari IPNU yang hadir 1. Hadir 2, 3. Wah, dokumenter. Nah, ya cukup ya. Sekarang dari unsur Paganusa jelas, Paganusa hadir banyak, Bansel bagian dan hadir. Ketua PAC datang ya, Muslimat hadir, Fatayatnya tadi ada di bawah ya. Nah, jelas Mas, saya saksinya Mas hadir Mas. Kemudian dari ketua-ketua ranting Muslimat ada berapa Bu? 8 atau 14 Bu? 14, malam ini hadir berapa? Biasa, ibu-ibu yang sudah bunyi kantor ini sing dalamnya rada jero-jero rada ngerti. Iya. Siapa? 1. Terus Gendetan 2. Ketua ranting semuanya Bu. Wah, yang menyaksikan Ibu PC loh ya. Kemudian dari Fatayatnya yang hadir Ketua ranting pun 1 dari Jalen di bawah. Yang di bawah itu berapa ranting Mbak? 5 ranting, berarti ada 6 ranting. Dari berapa ranting yang hadir? 14. Dan beberapa teman-teman pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama kami harap juga ngacung. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gendeng ngacung. 1, 2 mau tuh, perlu 4 kami aku. Ya apa sudah, inilah kondisi Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Gendeng. Walaupun sedikit, insya Allah sedikit ini barokah. Amin. Untuk itu yang kami sampaikan yang pertama adalah ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang kepada seluruh jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang telah hadir malam hari ini, meluangkan waktu yang begitu sangat luar biasa untuk bisa hadir menemui kami yang ada di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semuanya berharap dari apa yang tadi disampaikan kepada panjenengan di 2 ruang, 1 ruang Rois Surya, 1 ruang Ketua Tanfidiyah dan Sekretaris, dan yang berada di lantai 2 ini untuk disampaikan oleh para bapak dan ibu dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak usah malu-malu, inilah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
yang diberikan oleh mereka-mereka, yang diberikan oleh para tokoh-tokoh pengurus cabang Nahdlatul Ulama adalah semuanya untuk kebaikan dan kebangkitan Nahdlatul Ulama yang berada di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Genteng. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Banyuwangi. Manakala kami di dalam memberikan penghormatan tempat dan sebagainya ada yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir kami mohon nanti kepada ketua untuk bisa menjelaskan terkait dengan ngerandu itu apa to jane. Karena ngerandu yang disampaikan oleh pengurus PD dan ngerandu yang dilakukan oleh penghulu ini beda. Kalau ngerandunya PC saya nggak tahu. Tapi kalau ngerandunya penghulu itu adalah golek rondo ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sedaya jajaran pengurus Nahdlatul Ulama cabang Banyuwangi, baik dari jajaran Suriah ataupun jajaran Tahiliyah, ingkang pada saged kula sebutaken setunggal. Ingkang kula hormati jajaran pengurus Suriah Tahiliyah Majelis Wakil Cabang Kecamatan Genteng, ingkang kula hormati sedaya para banom, para bangga, muslimat dan yang seterusnya, bapak-bapak dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula lan panjenengan saged bermajahah, saged bertemu muka, berhadapan langsung, wajah-wajah baru dari teman-teman pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang saat ini dipimpin oleh ketuanya Gus Tirmidzi. Mudah-mudahan pertemuan di malam hari ini membawa barokah, membawa manfaat, dan mudah-mudahan NU ke depan benar-benar mendapatkan ridho, ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho, ma'unah, pertolongan dari pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah. Ini salawat salam mugi kaaturaken wonten ngarsa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula lan panjenengan pikantuk syafaatipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki kula di-WA kali Romo Yai Fahruddin, engko teko. Kula nggih teko. Kongon teng mriki dibek kongon apa? Ngomong apa iki? Kayak munggah pangkat napa wakil. Ngomong ketua nang mendingan. Cocok karo wara-warane. Wis kadung dikeploki mah. Alah dibek wakil. Alhamdulillah, boten panjang dan lebar ingkang kula badhe matur dhateng para panjenengan nanti beliau Bapak Ketua yang akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan masalah NU ke depan, apalagi ini menghadapi muktamar. Rupanya beliau
sudah dilobi-lobi oleh calon-calon muktamar. Nanti kita sampan wa ta'atan bagaimana Bapak Ketua untuk mengarahkan kepada kita. Yang terpenting beliau Bahyai Hasyim Asy'ari mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama itu di samping ada program yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan memberikan pengajaran tentang bagaimana pendekatan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, pengajaran bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari thariqah dan seterusnya. Di samping itu tujuan daripada Nahdlatul Ulama agar supaya umat ini bisa rukun, umat ini bisa kompak, umat ini bisa bersatu, jangan sampai bercerai-berai. Maka beliau mendirikan Nahdlatul Ulama dengan logo apa logonya? Jagat apa? Dengan logo bumi ditaleni kalian tampar, kemudian dihubungi kalian bintang songo. Itu semuanya mempunyai arti. Oleh karena itu, agar supaya kula lan panjenengan tahu apa sih artinya bumi, kemudian ditaleni karuan tampar, dihubungi kalian bintang songo. Nah ini agar supaya dipelajari, karena NU ya seperti yang ada di logo itu sudah secara komplit. NU itu ya maknanya logo itu ya di NU itu. Yang terutama adalah bagaimana umat ini bisa bersatu, bisa rukun dan bisa kompak. Makanya di sana ada bintang 9, saya tidak mau menyi satu-satu. Ada di antara 4 daripada bintang itu menunjukkan untuk membedakan daripada organisasi-organisasi yang lain. Hampir semua organisasi yang muslim itu semuanya ngakunya ahli sunnah wal jamaah. Gini namanya. Sama tanpa ini Kidul Ibrahim, Kidule Ibrahim apa Ibrahim ini? Sama nakir ahli sunnah wal jamaah. Sama untuk keimanan ahli sunnah wal jamaah. Maka NU juga ahli sunnah wal jamaah, tapi beda dengan yang lain. Bedanya mana? Bedanya di logo itu. Kenapa ada bintang 9? Kenapa ada tali yang dipelungkerne gitu? Itu berarti kalau jenengan NU kangen pelungker mboten. Itu punya arti semuanya. Maka saya hanya mau mengutip dari 4 di antaranya bintang 9 bahwasanya NU itu jamiah yang bermadhab, yaitu madhabul arba'ah. Karena ada kelompok-kelompok tertentu mengatakan ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka tidak bermadhab. Penting Quran, yang penting hadis. Dalile taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullahi wa sunnah. Jadi Kanjeng Nabi, aku ninggal mang sira kabeh iku ana perkara loro. Lek perkara loro niki dicekeli mboten dicekewing tok ngoten. Perkara loro niki dicekeli diinggih tenanan lan tadillu abada. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa 2 perkara ini? Kitabullah wa sunnati, dan hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikumandangkan di mana-mana. Apakah kemudian kita tidak seperti itu, tidak mengakui itu? Wajib kita mengaku. Wajib kita. Hanya saja mereka dalam pemahamannya tidak mau bermadhab. Tidak mau bermadhab. Yang penting jari Al-Qur'an ngono, ya ngono kuwi wis. Yang penting jari hadis ngono, ya ngono kuwi wis.
Sehingga kadang-kadang mereka sudah berani memotong beberapa hadis dan beberapa ayat demi kepentingan kelompok-kelompok itu. Berani mereka memotong karena untuk membela kepentingan. Contohnya apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Titik. Dengan kata-kata inilah mereka sudah berani mengumandangkan bahwa ziarah kubur itu adalah musyrik, bahwa ziarah kubur itu adalah dilarang, karena Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Titik. Saya melarang untuk ziarah kubur. Titik. Padahal hanya terusan, tapi wani titik. Makanya kalimat nopo mawon lek wae titik ya dititik, wae koma ya dikoma. Lek wae titik gak dititik niki rusak. Enten tiyang khotbah wong wis tuwek kacamatane wis kandel. Mangane khotbah tuwek-tuwek mundur wis. Ngantuk. Ide napa? Organisasi masjid nama jenenge. Nah? Lembaga, badan KDM sing teng Bandung niku. Jadi karena wis tuwek kemudian macane bahasa Jawa tapi arep ditulis Arab, Arab apa jenenge? Pegon. Para sedulur, para sedherek ingkang taat Gusti Allah mlebu swarga. Para sedherek, para sedulur ingkang duraka Gusti Allah mlebu neraka. Ayo rusak tambah niki. Durung wae dititik wis dititik sih. Niki ngoten, kuntu nahaitukum anzyarukum titik rusak. Yo dilale sing dilarang iki wong NU. Wong NU niku pokok dilarang wabah temen. Mulutan haram malah bendina mulutan. Ora wae mulutan kok. Nggih. Isra Mi'raj haram malah bendina Isra Mi'raj. Ziarah kubur haram jenengan sandika ajeng teng Wali Songo. Iki pesen bis telumuran dari ngasa. Karena apa? Saking kathah wong ziarah Wali Songo. Sampai teng Wali Songo entek akhirnya gawe maneh Wali Pitu. Bali nih ya. Dan kalau lepas entek ke Wali 5, suci Wali siji teng Gendeng Pak Saifuddin. Jadi inilah. Jadi mereka itu setan pokoknya balik nang Al-Quran, pokoknya balik kabeh balik Al-Quran, kabeh balik tapi pemahamannya yang perlu dipahamkan. Sehingga kita betul harus berpegangan Al-Quran, betul harus berpegangan dengan hadis. Tapi kalau pemahaman itu salah akan menjadi sesat. Mereka berani ngomong yang diharamkan itu kan hanya daging babi saja. Dalil hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, telah diharamkan pada kalian batang, terus kemudian apa itu jenis getih, walahmul khinzir, dagingnya babi. Mereka sudah berani memandangkan bahwa yang diharamkan itu hanya daging babi, ndase ora, sikile ora, wetenge panjang kelompok babi, jadinya ya seperti itu. Padahal pemahamannya bukan seperti itu. Limawan haram apa maneh liyane kan ngoten iki. Lah niki lek pemahaman niki dibiane mesakne la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ojo jedek-jedek nang zina. Oh berarti sing gak oleh nyedek. Lek zina, oh mboten napa-napa. Karetan buka maneh niku. Bagaimana? Pilih karetan. Upanyane biyen dolanane cilik ngono. Dadi apal, lan kisah cilik bosan dolanane mrono. Nah, terus ya ini akibatnya. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang terpenting.
Maka ketika hanya kembali kepada Al-Quran, hanya kembali kepada hadis, itu berarti akan tersesat semuanya. Karena apa? Bahasa Al-Quran bukan bahasa Quran, bahasa hadis bukan bahasa omongan yang biasa, tapi bahasa Al-Quran bahasanya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang boten ngertos maksud lan maknane Al-Quran kejaba namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo saat ini kula tangkep sampean golek teng Komus, sampean golek teng Google. Napa artine nun? Napa artine? Kaf ya ain sad Toha. Apa nih? Toh. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Maka bahasa Al-Quran yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami bagaimana hukum itu dari Al-Quran, maka lewat para mujtahid. Madzhabul arba'ah yang sudah kita pegang sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menganalisa Al-Quran tidak sama, berbeda. Makanya enten mazhab papat ini masing-masing beda-beda pendapatnya. Imam Syafi'i kali Imam Maliki beda dan lain sebagainya. Bedanya apa? Iki pidato apa atas nama Surya? Oh Surya berarti gak pakai akeh. Jadi beda nih saat ini pada napa niku jenenge wudu utawa tayamum. Lek menurut mazhab Maliki sing diusap napa ugel-ugel. Tapi lek menurut mazhab Syafi'i sing diusap sampai tangan. Mereka berbeda pendapat bukan berarti untuk memecah belah daripada umat, tapi justru untuk merekatkan kepada umat. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, ikhtilafu ummati nikmah. Perbedaan di antara umatku ini adalah merupakan kenikmatan. Beda dari kelompok-kelompok itu sama mereka mengatakan ikhtilafu ummati nikmah. Perbedaan di antara umatku menjadi berantakan, menjadi siksa. Jadi mau ini kayak napa kudu manut kono, nggak bisa. Maka kita bermadzhab arba'ah itu di samping memang madzhabul arba'ah tugasnya kangge napa nguncai Al-Qur'an, nguncai hadis, kangge memutuskan hukum-hukum syariat yang diambil dari Al-Qur'an dan diambil daripada hadis. Maka memberikan pelajaran kepada kita, walaupun berbeda pendapat, tapi mari kita rukun, kita kompak. Jangan kemudian perbedaan pendapat menjadikan perpecahan di antara kalangan para umat. Makanya berbeda pendapat, wajar. Lana akmaluna walakum akmalukum. Sing tak lakoni ya tak lakoni, sing mbok lakoni ya lakonono. Sing penting kon aja ganggu aku ora ganggu. Ini yang sebenarnya perbedaan pendapat. Jadi kalau perbedaan pendapat itu suatu kewajaran. Yang tidak wajar itu berbeda pendapatan. Ini pendapatnya wajar nih. Ya, oleh karena itu walaupun berbeda-beda pendapat, mari kita pegang lana a'maluna walakum a'malukum. Itu sesama muslim. Wong selain muslim saja juga bagaimana? Lakum dinukum waliyati. Tidak boleh mengganggu antar satu dengan yang lainnya. Maka marilah dengan oleh pendirinya Mbah Yai Hasyim Asy'ari ini, marilah kita rukun, kita kompak, kita bersatu, jangan meninggalkan musyawarah. Apa saja musyawarah, karena itu adalah perintah daripada Al-Quran, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Karena yang kita hadapi orang banyak, pemikirannya beda, budayanya beda, kabilahnya ada yang Osing, ada yang Madura, ada yang Jawa, ada yang macam-macam. Maka di sini NU harus bisa
membimbing kepada mereka untuk selalu bersatu, jangan sampai berpecah belah, walaupun toh budaya dan seterusnya tidak sama. Mungkin ini sampaikan, mudah-mudahan satu kalimat dua kalimat ini bermanfaat khususnya pada saya sendiri, umumnya kepada NU, khususnya Kabupaten Banyuwangi yang saat ini dipimpin oleh Bapak Tirmidzi. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima Mustafa, MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Hadratul muhtaramin, para ahli, para ulama yang kami muliakan, Rais Surya PCNU Romaiyai Abdullah Mukhtar, dan para muliakan Haji Khairul Anam, Mustasar PCNU dan segenap jajaran dari kuasa PCNU dan menghormati Ketua PCNU Bapak Haji Tirmidzi, dan menghormati ugi sedaya PJ Kanom Musliman Bukan Mawu dan sedaya mawon hasil verifikasi yang kami lakukan di Komisi Ketua Ranting memang sangat mengejutkan. Dari 18 ranting ternyata separuhnya tidak ber-SK sampai hari ini. Sejak musnah kurang lebih sudah berjalan hampir 1 tahun lebih. Ini piye kok kaget loh, kok iso gini? Salah, ternyata sudah diajukan ke PCNU karena salah satu kantin tidak bersedia tanda tangan, akhirnya mandek. Padahal kegiatan tidak berhenti. Namun malih 2 bulan lagi MPC menggelar konferensi. Jadi kalau nggak kelar SK-nya dalam 1 bulan ini, maka nggak bisa ikut konferensi. Yang hidup hanya sekitar 7. Ada 2 yang tadi yang ditemukan, SK-nya mati 2025. Padahal sekarang sudah 2026. Wah, ini jadi wagen loh, kok iso ini. Maka tugas Harnas MPC, PC, saulan ini dur menyelesaikan persoalan SK ranting dan PAW MPC. Nanti ketemu satu meja, ketua, sekretaris, dan sekretariatan PCNU. Dalam 1 bulan ini mudah-mudahan clear, bulan depan bisa mengajukan konferensi, bulan Oktober sudah menjalankan konferensi MPC. Jika tidak clear, mungkin terjadi lagi namanya caretaker atau bahasanya perpanjangan lah, misalnya caretaker maksudnya trauma perpanjangan, diperpanjang 1 bulan mungkin lah. Nah, tapi yang jelas komitmen kita bahwa SK ranting harus clear di bulan ini, Agustus, clear semuanya, mepet dan akhir Agustus semua 18 ranting dipastikan. Tugas kedua, ketua-ketua ranting mempersiapkan anak ranting, membentuk anak-anak ranting yang nanti dibimbing oleh MPC, didampingi oleh PCNU sesuai yang kami serahkan di komisi ranting. Betul nggih? Jadi dengan ranting yang punya tugas ini bentuk anak ranting, MPC dengan PC punya tugas
SK panjenengan sedaya. Muga-muga ini kelar 1 bulan ini. Ini harus kerja, Mas saya. Nah, Mas nggih, matur iki jenenge koyo Mas. Saulan tetek SK Mas. Mau tidak mau karena bulan Oktober sudah on. Guys, kita harapkan tidak ada perpanjangan, tidak ada KTK. Biar clear semuanya selesai. Ini ditunda, harus kita siapkan. Maka berkas-berkas yang sudah ada nih Bu, mungkin jenengan susun kembali, langsung dikirim aja ke BCNU yang ada, berkas yang ada. Walaupun tanggalnya sudah lampau, nggak apa-apa. Karena kayaknya berkas itu di BCNU juga nggak ada. Nggak tahu gimana itu rimbanya. Maka harus mengulang lagi nih administrasi dan itu pekerjaan rumahnya ngeselin. Maka harus segera dibantu nanti maksudnya dengan yang lainnya sekretariatan MEC membantu kita bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan SK ranting untuk kemudian bisa digunakan dalam konferensi. Yang kedua, para hadirin, mengapa harus satu desa berbasis satu ranting? Karena sesungguhnya untuk mengupdate kedudukan ketua ranting supaya setaraf dengan kepala desa, sehingga kepala desa punya mitra untuk bergaining baik secara politik maupun sosial maupun ekonomi. Jika ini bisa bergaining maka akan berdaya lebih kuat lagi ranting-ranting yang ada di desa itu. Di bawahnya ada anak ranting yang menopang sebagai kaki-kaki kekuatan ya, untuk mengupgrade posisi daripada ketua ranting. Maka kewajiban BCNU adalah menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ketua-ketua ranting yang sudah berbasis desa untuk menjadi orang pemimpin yang siap, yang punya tata kelola organisasi, yang memiliki kemampuan, kapasitas setaraf dengan kepala desa. Ini cita-cita kita Pak. Maka segera itu selesaikan, insya Allah di awal tahun 2027 itu bisa diselenggarakan. Berikutnya adalah tentang informasi penting tentang KPU Al-Haramain. BCNU Banyuwangi sudah siap bergerak. Untuk itu siapkan masing-masing BC paling tidak ada 3 orang untuk menjadi pengurus KPU, kelompok bimbingan haji dan umroh. Markasnya ada di MPC. Insya Allah MPC yang sudah siap nanti kita branding menjadi KPIH Al-Haramain yang ini sudah mulai digerakkan oleh BCNU. Yang berikutnya bahwa kami sampaikan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama di Mangir, esok nggih Bapak Ibu. Nanti pinanak mriko pun isi derek pinanak mriko Pak. Dalam keadaan sehat ya. Nah, rumah sakit kita adalah tipe B dan dalam kondisi sehat. Untuk itu jangan khawatir menawi panjenengan sakit utawa keluargane utawa saudaranya, tetangganya sakit. Nah, monggo dibawa ke rumah sakit NU. Kalau panjenengan ada di Vaskes mau dirujuk ke yang lain, nuwun sewu kula tak ke rumah sakit NU mawon. Ngoten nggih? Karena itu rumah sakit kita dan hari ini rumah sakit NU memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan PCNU Banyuwangi. Untuk itu perlu ada penopang. Penopangnya adalah klinik-klinik yang ada di MPC. Maka Gendeng saya kira punya potensi besar untuk membuat klinik NU. Silakan dicari mapnya, lokasinya. Kalau itu zona hijau kita proses lebih lanjut. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan sudah ada klinik. 2 tahun ke depan sudah ada klinik. Dari mana uangnya Pak? Lazisnu tata kelolanya akan kita gerakkan lebih maksimal lagi. Lazisnu. Hari ini Lazisnu uangnya banyak tapi habis di ujung. Habis di ujung. Nggak ada bekasnya. Maka tata kelolanya adalah Lazisnu harus bermuara dalam satu wadah besar namanya PCNU. Lazisnu PCNU yang kemudian akan diketahui jumlah total jenderalnya berapa. Nah, total jenderalnya kita tahu berapa kekayaan Lazisnu. Itu apa? Salah satunya menopang berdirinya klinik Nahdlatul Ulama yang ada di MPC. Atau
Satu-satunya sekolah milik NU adalah SMA NU Genteng. Ini juga harus jadi perhatian kita. Bagaimana kemajuannya, bagaimana perkembangannya, gedungnya harus bagaimana, masa begini-begini saja. Ini juga harus jadi perhatian kita bersama. Maka dengan tata kelola keuangan Lazisnu kita harapkan bisa menopang kekurangan-kekurangan pemberdayaan dalam ma'arif ini. Ini akan menjadi solusi bagi perkembangan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama bisa lebih baik lagi, menyatu bersama-sama, saling mendukung. Ranting, MBC, PK bekerja sama, insya Allah akan lebih bermanfaat bagi umat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penguatan organisasi PCNU oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para alim, para kiai ingkang tansah kawula mulyakaken, kawula taati, khususipun kala wau Wakil Rais Surya Yai Mukhtar Abdillah Mukhtar saha ingkang dampingi Rais saking Yai Aziz, kemudian Gus Rozi, Gus Hakam, lajeng Rais cukup ingkang saya hormati, niki guru kawula sekaligus Mustasar MWC Genteng, Yai Khairul Anam. Beliau niki sawise dados pendidik niki wakif teng NU, alhamdulillah. Lajeng rencang-rencang kawula ingkang dampingi saking jajaran Tanfidiyah PCNU, ada Pak Haji Bisri, sekretaris yang tadi menyampaikan, kemudian Pak Haji Junaidi yang terkenal dengan Bang Jo. Beliau ownernya Sultan Production. Sultan Production niku lek jenengan lebih mengenal mungkin sing sone gede-gede ngoten niku. Lek jenengan gadah damel lengkap nih beliau, tapi kita tetap bayar. Ini susah boleh jenengan gawe sone kok Sultan gratis sodekleng kita cuy. Kemudian ada Mas Guntur Al-Badri, gak asing tentunya kalau di Genteng, wakil di Tanfidiyah. Kemudian juga Ustadz Lukman juga gak asing, beliau. Kemudian ada Pak Haji Junaidi di Glenmore. Nah, jadi dulu di MWC karena nggak nyaman kita tarik di PC. Beno panggah NU nih gitu maksudnya. Kita khawatir malah kehilangan NU, bahaya ini. Kemudian Mas Baidowi, beliau juga dosen di Wakil Sekretaris PC. Kemudian ada Pak Karyono, ini paling jauh, Bung Karyono. Jadi lebih dikenal Golkar, golongan Karyono. Ya salam ya Pak, ya salam. Gus Riza, Abdillah Cemoro, kemudian Pak Haji Kozid Haris, Gus Reza Azizi tadi diajak istrinya pulang, diajak ningnya pulang. Juga nggak asing mungkin di Genteng, Mas Mukhlisin, ya, Pak Profesor, lebih dikenal Pak Profesor Mas Mukhlisin. Terus kemudian lembaga yang hadir dari PCNU, ada dari perekonomian Mas Roni Sianturi, harus selamatan karena ada tambahan Sianturi.
Terus ada tadi dari LP Ma'arif juga hadir, Bu LKK, Bu Dalilah juga gak asing mungkin di Genteng, karena Malang melintangnya di Genteng. Sudah Malang melintang. Kemudian LTM yang hadir, apalagi? Bukan lembaganya sudah itu ya berarti ya. Ada yang belum disebut lembaganya yang hadir, cukup ya? Oh, LDNO ya, LDNO, LTM. Kemudian yang saya hormati dari Badan Otonom, dari Muslimat, pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, Bu Yayu Istiana, dan pengurus yang terus mendampingi pelaksanaan Toba. Kemudian yang saya hormati jajaran di MWC, jajaran di MWC khususnya Ketua Tanfidiyah, sahabat Saifuddin Zuhri. Ini roesnya kan diganti ya, di PAW ya. Ini siapa penggantinya Pak Ketua? Wah, belum. Ini harus tegas ini. Nanti kalau ketemu Pak Guntur karena OKK ini mesti didisiplinkan ini. Kemudian dari sahabat-sahabat GP Ansor, kemudian Fatayat di tingkatan kecamatan, Ibnu, IPP, tadi sempat PC Ibnu hadir tadi ya. Kemudian Pagar Musa hadir, dan para mahasiswa yang ber-KKN dari Winhas Jember. Ini langkah KKN terus nemoni ngerandu ini kan langkah ya. Kita hormati, dan semua jajaran pengurus di Suriah Tanfidiyah ranting, baik di NU, di Muslimatnya. Tadi Muslimatnya lengkap malahan, NU-nya separuh, lengkapan Muslimatnya katanya. Juga Fatayatnya saya melihat beberapa hadir, dan mungkin rantingnya ya, ranting di Banong-Banong, dan khususnya juga lembaga yang ada di MWC Genteng. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersama-sama bisa bersilaturahim di kantor yang cukup megah di antara sekian kantor di Kabupaten Banyuwangi, di kantor MWC Genteng dalam keadaan sehat. Berikutnya rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para alim, Bapak Ibu sekalian saya hormati, niki kedah dijawab berarti. Niki Pak Haji Bisri kan pulang jawab, buatan dijawab pesene Pak Ketua Tanfidiyah ngerandu NU. Di Banyuwangi ini tidak luput dari dinamika organisasi yang ada di PBNU. Ya, tidak luput dari efek dinamika organisasi, sehingga hampir 3-4 tahun ya tidak ada gerakan secara organisasi dari atas ke bawah. Praktis organisasi ini macet dalam arti konsolidasinya, sehingga sampailah banyak yang memberikan masukan ke kita, kangen untuk kumpul-kumpul. Maka muncullah bahasa ngerandu. Jadi ngerandu itu suwi ora temu, terus kangen kumpul bareng-bareng. Niku ngerandu. Niki versi NU, lek versi KUA wau golek rondo ayu, niku pun dinganu niku pun dijadikan kamus niku.
soalnya ketua Tanfidiae kepala KUA, makanya kan weges sih, weges kepala KUA. Pengen terus kemenang, kepala kemenang itu kan. Oh iya. Jadi itu ngerannya. Sudah kami jawab bahwa memang cukup lama PCNO Kabupaten Banyuwangi ini boten melakukan kegiatan-kegiatan ke bawah, ya ke bawah. Makanya tadi sampai trauma caretaker, wis terakhir lah kemarin itu, okay. Dampaknya luar biasa, ya. Sehingga lek benjing gak ada di caretaker anggur mundur ngono ae wis, ya. Ngeman organisasi nih maksudnya, ya. Wis mundur wis daripada di caretaker anggur mundur ae, wis sopo gitu aja lah ben ora pedot ini, ben ora pedot. Maka bahwa kehadiran kita di malam hari ini adalah dalam rangka mengaktifasi kembali struktur, karena memang Tanfidia itu tugasnya manajerial, tugasnya keorganisasian, menata organisasi ini ku nggih mulai strukture sih. Strukture kudu dipastikan mulai cabang sampai ranting, bahkan anak ranting beres. Lek gak beres berarti tugasnya Tanfidia gak beres, ya. Jadi tugas Tanfidia itu struktural, memastikan strukturalnya, kemudian membuat program-program, tentu program-program ini yang sesuai dengan kepentingan umat, kekinian tentunya, ya. Yang ketiga, di samping membuat program, melaksanakan program. Nah, ketiga hal ini tentu tergantung datang aktivasi struktur, harus dipastikan strukturnya ada. Nah, maka tadi hasil sidang komisi bahwa di Genteng ini ternyata dapat atau kena dampak dari dinamika organisasi, sehingga sekian ranting niki gak jelas, bahkan macet keranten boten nggadah SK, sampailah pada MWC mawon badhe konferensi. Loh, SK rantingnya belum wonten. Apakah hal seperti ini terjadi di Genteng toh? Ada, tidak di Genteng toh, di beberapa MWC ternyata terjadi. Maka ternyata Ngerandu Nahdlatul Ulama ini secara struktur sangat bermanfaat, karena kita akan tahu, oh ternyata struktur kita ini belum beres-beres benar. Ono rantingi, ya, ono rantingi, ono wonge, SK-ne ora ono wonge, ono rantingi tapi ora laku, ya. Ono SK-ne, ono kegiatan-ne tapi ketuanya wis ora ono. Nah, begini-begini ini ternyata banyak. Maka kita PCNO hari ini untuk memastikan semua struktur terisi dengan baik. Manakala memang ada ranting yang memang orangnya sudah meninggal harus segera diganti, orangnya bepergian juga harus segera diganti, orangnya ada tapi memang nggak mau, akhirnya nggak jalan juga harus diganti. Diganti oleh siapa? Yang mau-mau saja. Yang mau untuk apa? Berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Mboten. Jadi kita mboten usah ngaboti personal sampun. Pokoknya sing kerso ayo ngurusi Nahdlatul Ulama, berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Gak usah kudu ndelok ngene, mboten. Sing purun riyin, sing semangat riyin. Rantingnya nggih ngoten sampun. Maka harus segera diperbaiki. Nah, ketika ranting-ranting niki sampun wonten, maka harus bisa bersinergi, berkolaborasi dengan ranting-ranting banongnya, dengan muslimatnya. Nah, tadi kami sebut bahwa kehadiran PCNO hari ini sebenarnya dalam kerangka ini irtibat.
Ya, jadi mengkoneksikan. Ya, jadi setelah aktif memastikan bahwa ini connect antara cabang, antara MWC, antara ranting. Jadi jangan sampai MWC itu budal dewe, melaku dewe tanpa komando PC, namanya wong anak cabang, ya, majelis wakil cabang wakili, kan nggak mungkin sendiri-sendiri, tentu bareng-bareng dengan PC. Ya, jadi untuk mengkoneksikan ini secara struktur koneksi, kemudian dengan banomnya juga connect. Nah, ketika ini connect semua antara NO dan banom-banom, ini menjadi sangat penting karena memang kita butuh soliditas organisasi. Untuk apa? Agar program-program besar kita bisa berjalan dengan baik. Apa program-program besar kita? Misalkan di dunia kesehatan, ya tadi sudah sedikit disinggung oleh sekretaris. Kalau bisa MWC ini segera memprogram klinik sebagai penopang rumah sakit Nahdlatul Ulama. Ya, ini MWC nantinya seperti itu. Termasuk bahwa kita berharap ada Stikes yang kemarin sempat gagal mendirikan ITSNU. Nah, kita harapkan nanti di program untuk Stikes. Nah, ini butuh gerakan-gerakan masif sampai di tingkat bawah. Gak bisa di meja top, gak bisa. Termasuk di dunia pendidikan. Gerakan-gerakan ayo sekolah di madrasah Nahdlatul Ulama. Kemarin memang agak terlambat karena pelantikan lembaga ma'arif itu bersamaan dengan penerimaan murid baru, sehingga nggak sempat melakukan kampanye gerakan ayo madrasah, ayo sekolah di madrasah Nahdlatul Ulama. Maka kita berkesempatan untuk 1 tahun ini untuk menyiapkan strategi kampanye apa yang harus kita sosialisasikan, dan itu sekali lagi masif. Ya, sekali lagi masih. Kemudian di bidang sosial, Lazisnu yang akan kita dorong, karena ini sangat penting untuk mengatasi kemiskinan, ya, untuk kesejahteraan, itu lewat Lazis. Di Banyuwangi hari ini 19 lembaga yang sudah terbentuk dan semua punya program, semua prioritas. Kalau hari ini LKK akan menikahkan, mengisbat nikah 40 pasang, ya, insya Allah tanggal 14 langsung action. Kemarin lembaga wakaf langsung membagikan 99 sertifikat, ya, artinya semua bergerak lembaga-lembaga. Nah, semua lembaga gerakan ini termasuk ekonomi dan seterusnya ini nanti akan disinergikan, dikonekkan dengan pengurus di level MWC dan ranting. Yang jalan nanti lembaga-lembaga itu, ya, bersama Banom, ya, bersama Banom. Kenapa kita harus fokus terhadap program-program besar? Teng NU niku kadang-kadang lek gak enek musuh koncone sing dimusuhi. Musuh koncone malah ruwet malah. Makanya kudu disibukno dengan program-program keumatan. Ya, program-program keumatan. Sudah niat kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Bukan cari gaya-gayaan boten, beno terkenal boten. Karena memang di Tanfidiyah ini ditugasi untuk ini. Ya, untuk bagaimana kita ini membantu menata secara organisasi. Kersane mangkel enten konferensi atau bentuknya apa niku mboten bingung. Ya, strukturnya ada semua. SK-nya ada semua. Kegiatannya ada semua. Karena kekuatan Nahdlatul Ulama ini sesungguhnya ada pada kekompakan umatnya. Ya. Jadi populasi ini yang menjadi keunggulan Nahdlatul Ulama. Populasi yang cukup besar ini.
Maka populasi yang cukup besar ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan kekompakan seperti yang diharapkan Suriah Kolowau. Kudu kompak. Lek gak kompak ya nggak bisa. Program sebaik apapun tidak akan pernah bisa jalan. Maka kuncinya kompak. Maka dalam hal kekompakan ini tak diharapkan sedoyo sampai di tingkat ranting dan banom lupakan masa lalu. Yang kemarin-kemarin pun itu masa lalu kita semua. Yang baik tetap kita lakukan, yang jelek wis boten usah diterusno. Jadi itu sampai di sini sudah, ke depan kita tata bareng-bareng. Ngoten nggih? Soalnya tugasnya memang tugas oh iki wis lebih 15 nih punan. Pun lebih kula. Nggih samonten mawon nanti Pak Saifuddin. Jadi karena sudah kita temukan beberapa hal ranting yang ada kendala di MWJ Genteng ini nanti di follow up semua, dan semua program-program strategis dan besar nanti akan segera kita follow up dengan kita nanti akan memanggil semua MWC se-Kabupaten Banyuwangi yang akan kita pertemukan dengan Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mat wa yukafiru mazidan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dunyana wa barik lana fi umrina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya kashifal muskilat wa ya alimal khafiyat ikshifil hujubat wujuhil ma'ani hatta ta'i ala haqiqatil masail. Allahumma akhrusna bi'ainika allati la tanam waknufna bikanafika allati la fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bikarukatil Fatihah. Sama kita lembaga LP Ma'arif Kabupaten Banyuwangi nanti bisa kami sosialisasikan bagaimana program komisariatisasi itu berjalan dengan baik di Kecamatan Genteng. Niku terus yang berikutnya kami kemarin menyampaikan juga IPNU hari ini adalah ansor masa depan. IPNU hari ini adalah NU masa depan. Dan terus ketika mboten enten IPNU di kecamatan tersebut, maka tidak ada pula ansor yang bergerak, tidak ada pula NU yang bergerak. Mungkin niku Bapak Ibu Mbak Mas dan rekan-rekan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi paparan program dari IPNU. Itu tadi paparan program dari PC IPNU Kabupaten Banyuwangi. Jadi kembali lagi saya penekanan di sini, kalau panjenengan punya yoga, punya anak, monggo dimasukkan ke IPNU dan IPPNU. Kenapa demikian? Karena dari IPNU dan IPPNU ini mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ini dari IPNU ini pasti, insya Allah kalau anggota IPNU insya Allah tidak ada yang demikian-demikian. Nah itu tadi paparan program dari IPNU Banom. Selanjutnya ada lembaga. Setelah Banom ada lembaga, yakni Lembaga Takmir Masjid. Lembaga Takmir Masjid PCNU Kabupaten Banyuwangi. Ini yang berkaitan dengan masjid dan juga musola serta lain-lainnya. Monggo Pak Ketua Sekretaris LTM, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairullah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin faminallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu, lembaga Banom, pengurus harian MWC, Roy Surya, Talfid ingkang kula hormati, perkenankan saya menjelaskan pada beberapa program dari pengurus cabang Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama ialah pilot project. Program unggulannya adalah pembentukan masjid induk di setiap kecamatan. Nanti support sistemnya akan kita urai dari PCNU, dari PCLTMNU, dari pengurus lembaga takmir masjid Majelis Wakil Cabang, hingga ranting NU, hingga pengurus takmir masjid setempat di kecamatan. Pencaksilat Nahdlatul Ulama Paganusa Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama adalah pendataan santri dan anggota Paganusa. Kami punya aplikasi Siasa, yaitu Sistem Informasi Administrasi Santri dan Anggota Paganusa, yang insya Allah semuanya bisa mengakses dari anggota Paganusa, yang sekarang mungkin sekitar yang sudah masuk sekitar 5.000-an anggota. Semoga terus berkembang dan semua anggota maupun santri bisa terinput datanya di aplikasi, sehingga menjadikan anggota yang tertib, akurat, dan terintegrasi dalam pengembangan organisasi Pagarnuswa. Yang kedua, kami mempunyai program dengan MOU dengan SMK Minhajul Tholaq Sumber Beras Mencar, yaitu jalur Paganusa kelas atau kelas Paganusa, yang mana fasilitas yang diperoleh dari program ini yaitu untuk pelajar mendapatkan biaya pendidikan gratis. Kedua, mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ma'badah hadratal karamin, para alim, para ulama ingkang kula hormati, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi, MWC NU Genteng, Batayan Muslimat, Ansor Ibnu IPPNU, dan juga rencang-rencang Waros Derek lembaga Banom PC NU Banyuwangi. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para yai, para nyai, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, izinkan kami mewakili dari lembaga pengurus cabang Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Banyuwangi. Sebenarnya di belakang kita niku wonten hadir Ketua PC LPNU menika Mas Ahmad Safroni. Beliau ini aktivis dan juga pengusaha sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak salam hadirin hadirat, para bapak ibu yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan program dari PC Pergunung. Saya Anwar, Sekretaris PC Pergunung Kabupaten Banyuwangi. Pergunung Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, bukan dukun ya, guru. Pergunung ini adalah banom yang kurang populer dibandingkan dengan banom-banom yang lain seperti Muslimat, Batayan, Ansor, Ibnu IPPNU ataupun Pagarnusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten membelakangi para petinggi.
yang kami takdimi, kami hormati Rais Syuriah PCNU dan segenap jajaran Tanfidiyah PCNU Kabupaten Banyuwangi serta seluruh yang hadir di majelis ini. Pada malam hari ini kami dari LKKNU Lembaga Kemaslahatan Keluarga menyampaikan program yang kita adopsi dari program nasional atau program dari pusat, sehingga kita akan menjalankan sesuai program yang ada dari pusat, bukan membuat program sendiri. Sebelumnya pangapunten, mohon barokah doa, mudah-mudahan khidmat kami di 2026 sampai 2031 mudah-mudahan yang paling viral, yang paling fenomenal ya, yang ibu-ibu kita ya, Banom dari PC Muslimat Kabupaten Banyuwangi ya. Tepuk tangan untuk Muslimat Kabupaten Banyuwangi. Waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon ketinggalipun radi malam nggih. Kula waktunya berapa menit, Gus? Bapak Ibu yang kami hormati,